Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita sudah masuk ke tanggal 6 Syawal 1446 Hijriah. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita selalu berada dalam ketaatan sampai akhirnya kita sampai pada ajal kita tetap berada dalam ketaatan sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang berakhir dari kehidupan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Dan marilah kita senantiasa memperbanyak salawat serta salam kepada Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya sama-sama kita nantikan di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah, kita setelah melaksanakan ibadah Ramadan ada hal yang harus kita perhatikan, penting kita renungi bahwa apa-apa yang menjadi kebiasaan kita di bulan Ramadan, marilah kita bawa juga di luar bulan Ramadan. Kita biasakan dalam keseharian kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid, kemudian membaca Qur'annya, mungkin sedekahnya kita tetap jalankan walaupun di luar bulan Ramadan. Dan salah satu yang bisa kita laksanakan di bulan Syawal ini adalah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, yang mana dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Rawahul Muslim, yang artinya barang siapa berpuasa Ramadan lalu diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang tahun. Jadi kita laksanakan puasa sunnah Syawal ini selama 6 hari. Nah, ini masih panjang sekali waktunya. Mungkin di awal-awal bulan Syawal kemarin kita masih ada silaturahim, kita masih ada tamu yang datang dan sebagainya. Ya mungkin di waktu-waktu yang sudah longgar seperti ini, ya kita laksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ini. Nah, bagaimana dia bisa mendapatkan puasa selama 1 tahun padahal dia hanya menambah 6 hari. Nah, ternyata kita berpuasa di bulan Ramadan itu selama 30 hari. Nah, 30 hari ini semua itu dinilai kebaikan, dan satu kebaikan itu dinilai 10 pahala ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali. Maka kalau kita berpuasa 30 hari, berarti kita sudah mendapatkan 30 pahala ya. 300 pahala. Ditambah dengan 6 hari puasa sunnah ini, maka 6 hari itu dikali 10 lagi jadi 60. Jadi 300 ditambah 60, maka nilainya sudah setahun penuh. Jadi seterusnya di bulan Syawal ini kita tambah dengan puasa sunnahnya. Karena salah satu tanda diterimanya ya amal ibadah kita itu adalah kita dengan ringan akan mengikuti amal kebaikan berikutnya ya. Setelah kita berpuasa di bulan Ramadan, nanti buah daripada puasa Ramadan itu bisa kita bawa di bulan-bulan berikutnya. Ya paling minimal tadi puasa sunnahnya, baca Qur'annya terus.
tetap kita jalankan. Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa melaksanakan puasa Syawal dengan sempurna? Kalau dia puasa wajib, maka puasa wajib ini kita niatnya dari sebelum terbit fajar, ya, sebelum terbit fajar. Ya, kita masih waktu sahur itu kita sudah mulai berniat puasa untuk berpuasa di bulan Ramadan karena puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah, misalnya kita ini belum makan apa-apa subuh ini kan, belum minum, belum makan. Nah, kita boleh ini niat, ya. Boleh kita niatkan untuk berpuasa sunnah Syawal, ya. Karena ini puasa sunnah, boleh dilaksanakan, ya, walaupun setelah terbit fajar. Tapi dengan catatan kita belum makan dan belum minum, ya. Dan bagaimana, apakah kita melaksanakan 6 hari itu secara berurutan? Boleh terpisah, ya. Mungkin sudah biasa kita dengar daripada ustadz kita, boleh terpisah dalam melaksanakan puasa sunnah bulan Syawal ini, ya. Kalau kita misal mau ambil gabungkan di puasa Senin dan Kamis itu boleh, karena dia sama-sama hukumnya puasa sunnah. Jadi puasa Syawal itu hukumnya sunnah, puasa Senin Kamis itu puasa sunnah. Jadi kita bisa ambil puasa Syawal itu pas di hari Senin, pas di hari Kamis. Kalau dia sekarang ini masih ada 3 pekan lagi, berarti pas ini Pak. Senin Kamis kita ambil, ya, itu dapat terus kita. Atau mungkin kalau misalnya kita mau tambah ngepasin di ayamul bidnya tanggal 13, 14, 15 Syawal, boleh ambil 3 itu. Jadi kita bisa dapat double pahalanya. Dapat pahala puasa sunnah Syawal, dapat puasa sunnah ayamul bid. Ya, kalau 13, 14, 15 itu masuk di hari Senin, tambah 3 kali, triple gitu. Ini dapat pahalanya luar biasa, ya. Jadi boleh kalau asalkan tadi hukumnya sama-sama sunnah. Ya, sama-sama sunnah. Nah, bagaimana kalau kita belum, kalau misalnya kita di bulan puasa kemarin, Ramadan kemarin ada misalnya ada 1 atau 2 hari yang kita bolong misalnya. Nah, boleh nggak kita niatkan gabungkan qadha Ramadan itu dengan puasa Syawal? Mungkin kita sakit dan sebagainya, mungkin dalam perjalanan di bulan Ramadan kemarin yang memaksa kita harus kita berbuka, tidak berpuasa. Nah, ternyata itu 2 pendapat, ada 2 pendapat, ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Tetapi saya cenderung mengambil yang tidak diperbolehkan karena dia berbeda, ya. Kalau puasa qadha itu hukumnya wajib, kalau puasa Syawal ini hukumnya sunnah. Ya, seperti misalnya kita sholat ini Pak, ya, sholat qobliyah subuh tadi. Ya, nggak bisa kita sholat qobliyah subuh itu merasa kita sudah sholat subuh misalnya, kita nggak sholat subuh lagi. Nah, itu nggak bisa karena beda hukum, ya, beda hukum. Tapi kalau kita sholat qobliyah subuh tadi, kita niatkan juga tahiyatul masjid, bisa Pak, dapat 2 pahala kita. Misalnya kita setelah wudhu, ya, setelah wudhu kan kita dapat pahalanya itu selama kita tidak berbicara selama wudhu. Kemudian kita sholat baca doa setelah wudhu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu setelah itu kita sholat 2 rakaat, maka akan dibukakan 8 pintu surga. Nah, itu. Tapi kalau kita misalnya kita mau gabungkan itu, jadi sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah wudhu, sholat tahiyatul masjid, mau kita gabungkan niat itu di dalam sama-sama sunnah, kita dapat pahalanya. Itu. Jadi bisa kita. Tapi kalau kita sholat subuh dengan sholat qobliyah subuh itu nggak bisa digabung karena sama-sama hukumnya itu ada yang wajib dan sunnah. Begitu juga dengan puasa qadha ini, mengganti puasa Ramadan yang pernah kita tinggalkan, mungkin kita sakit dan sebagainya Ramadan kemarin, kemudian kita gabungkan dengan sunnah, itu cenderung kita tidak bisa karena berbeda, ya. Di mana yang didahulukan, kita qadha dulu apa puasa sunnah dulu Syawal? Nah, ini juga ada perbedaan pendapat di beberapa ulama kita. Mazhab Hambali dan Syafi'iyah itu lebih baik qadha diselesaikan dulu. Ya, qadhanya diselesaikan terlebih dahulu. Jadi puasa qadha dulu diselesaikan, baru dia puasa sunnah Syawal, ya. Ada juga yang pendapat yang kedua, ini dari sebagian Syafi'iyah dan Malikiyah, itu boleh puasa Syawal dulu, asal qadhanya dipastikan setelah puasa sunnah Syawal itu kita bertekad untuk menyelesaikan qadha Ramadan kita. Itu yang penting. Kenapa? Alasannya apa? Karena puasa sunnah Syawal itu hanya ada di
bulan Syawal. Tidak aja puasa sunnah Syawal di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah misalnya, enggak bisa. Tapi kalau qadha bisa dilaksanakan di bulan walaupun tidak bulan Syawal. Ya, tapi kalau untuk ambil amannya, selesaikan dulu selesaikan qadha kita dulu karena itu wajib, baru kita masuk ke sunnah. Adapun kalau misalnya kita nggak sempat ngedapetin puasa sunnah, maka Pak insyaallah kita sudah dinilai mungkin uzur, ada uzur di situ. Kalau kita sudah ada niat, mudah-mudahan kita tetap mendapatkan pahala dari puasa sunnah itu. Jadi ini bisa kita ambil opsinya. Nah, tapi kalau ini bolehlah kalau misalnya kita bolongnya cuma 1 atau 2, ya selesaikan cuma 2 hari kan, masih ada waktu panjang. Ya. Inilah hal-hal yang bisa kita pahami daripada puasa sunnah ini, dan itu tadi pahala daripada puasa sunnah Syawal ini adalah kita mendapatkan seakan-akan puasa sepanjang tahun, setahun penuh. Nah, ini sangat sayang sekali kalau kita lewatkan puasa sunnah Syawal, walaupun dia hukumnya sunnah, tapi banyak sekali keutamaan yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya taufiknya untuk terus berbuat baik setelah Ramadan, dilanggengkan amalnya, dijadikan diterima amal ibadah kita, dan kita semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufiknya kepada kita hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Kita dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala wa bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.